Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap dan saya yakin bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Dan juga kita bersyukur pada hari ini kembali kita boleh bertemu dalam renungan firman Tuhan gereja kita. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup, masih mengizinkan kami boleh hidup dalam dunia ini dan terus menopang kami tanpa hentinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam persekutuan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Layakkanlah kami, ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan berkatilah persekutuan kami, dan terangilah kami oleh Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu, agar kami makin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan biarlah iman kami makin bertumbuh, dan kami pun semakin setia kepadamu. Bukakanlah pikiran kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini, biarlah mereka boleh merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, dan memohon pertolongan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan judul renungan pada pagi hari ini adalah bersyukur dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa setiap kita sejak kecil, bahkan kita yang sudah punya anak pun selalu mengajarkan untuk selalu berterima kasih. Ya, kita dididik dan kita juga mendidik anak-anak kita untuk mengucapkan terima kasih. Saudara, terima kasih itu adalah sebuah kalimat yang sangat indah. Karena kita diingatkan bahwa kita telah menerima kasih dari seseorang dan kita mengakui bahwa kita telah mengalami dan juga menikmati kasih dari seseorang. Nah, oleh karena itu kita tidak melupakannya. Kita mengungkapkannya, kita berkata terima kasih. Nah, saudara, Tuhan kita, Ia suka sekali kepada orang yang bersyukur dan berterima kasih. Saudara, Tuhan mencela orang, menghardik, bahkan menghukum orang Israel yang dalam sejarah menjadi contoh dari bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, salah satu ungkapan iman Kristen yang paling penting ialah hidup yang berterima kasih. Sehingga Rasul Paulus pun mengajarkan demikian, menulis demikian, bersyukurlah di dalam segala hal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa
artinya bersyukur dalam segala hal? Artinya saudara bahwa Tuhan juga mau agar kita itu berterima kasih. Dan kita memang pantas untuk bersyukur. Ya. Kita memang mempunyai banyak alasan untuk bersyukur. Daripada kita menggerutu, daripada kita bersungut-sungut dan lain sebagainya. Saudara, bagaimanapun keadaan kita sekarang ini adalah kenyataannya bahwa hidup ini adalah alasan yang amat kuat dan alasan yang amat sah kita bersyukur dan berterima kasih. Saudara, kita menghadapi kesulitan, betul. Kita menghadapi kekurangan, keterbatasan. Namun, kita masih diberi hidup. Itu alasan untuk berterima kasih. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian saudara, berterima kasih itu gampang, amat mudah. Apa susahnya? Susahnya itu adalah yang dikatakan tadi adalah dari judulnya, mengucap syukur dengan segenap hati. Di dalam Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, di situ pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi di sini saudara, bersyukur, berterima kasih dengan segenap hati. Apakah kita ini bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengatakan dengan segenap hati itu adalah seperti yang ditulis di dalam Mazmur 126 ayat 3. Perhatikan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudara, kalau kita jujur, juga tidak mudah untuk mengatakan demikian. Jauh lebih mudah kita melihat orang lain, tetangga kita atau teman kita melakukan perkara-perkara besar daripada melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Apa sebabnya saudara? Karena kalau teman, kalau orang lain yang melakukan sesuatu kita melihatnya. Yang tidak kita lihat adalah bahwa di balik atau di belakang atau di atas apa yang dilakukan oleh orang lain atau teman atau kerabat tersebut, ada tangan Tuhan yang memungkinkan orang itu atau teman kita itu mengerjakan sesuatu. Ada tangan manusia, betul. Tetapi di balik tangan manusia itu selalu ada tangan Tuhan. Dan ini tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani. Ini hanya dapat kita akui dan hanya dapat kita lihat dengan mata iman kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 126 yang kita baca ini adalah merupakan pengakuan seperti itu. Mengucap syukur dengan segenap hati. Saudara, latar belakang dari Mazmur ini adalah umat Israel itu dibebaskan dari pembuangan dari Babel. Mereka kembali ke tanah air mereka, ke tanah Israel. Pasti ketika mereka kembali itu saudara, bukan kembali begitu saja. Pasti ada banyak para pahlawan yang berjasa, yang telah berjuang. Ada banyak para tokoh yang telah bekerja keras sehingga memungkinkan mereka untuk kembali. Bahkan pasti ada banyak korban jiwa untuk memungkinkan semuanya itu terjadi. Sehingga mereka bisa kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua para tokoh, semua para pejabat, semua para pahlawan ini tidak bisa disangkal mereka lah berjasa. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, toh penulis Mazmur ini dengan segenap hati ia mengatakan, ketika Tuhan memulihkan Sion. Saudara, perhatikan kata-kata di situ. Ada kata Tuhan dari depan. Tuhan, kata pemazmur, yang memungkinkan semua itu terjadi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus bersuka cita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, apa bedanya? Atau apa
Apa nilai lebihnya bila kita dengan segenap hati mengakui dan mengatakan bahwa tangan Tuhanlah yang telah menopang kita? Apa nilai lebihnya? Apa bedanya kalau kita mengungkapkan itu dengan segenap hati kita? Saudara, kalau kita percaya dengan segenap hati bahwa tangan Tuhan sendirilah yang telah memungkinkan kita sampai pada titik sekarang ini, bahwa tangan Tuhan sendirilah yang telah memakai dan memungkinkan kita masih hidup, bekerja, dan berjuang, maka kita juga dengan segenap hati dapat mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tidak berarti, saudara, bahwa kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka semua beres, semua lancar, semua menjadi mudah. Saudara, tidak, saudaraku yang kasihan Tuhan. Perhatikan pembacaan kita, bagian firman Tuhan itu mengatakan demikian. Seperti petani, ya, kita masih harus menabur dengan mencucurkan air mata. Berjalan maju menabur benih dengan menangis. Ya, artinya saudara, tantangan, kesulitan, dan persoalan mungkin tidak bertambah kecil, tidak bertambah mudah, malah bertambah besar. Tetapi kalau kita betul-betul bertekad dengan segenap hati mempertaruhkan itu ke tangan Tuhan kita, maka kita akan penuh dengan keyakinan dengan berkata, sekarang menabur dengan mencucurkan air mata, nanti akan menuai dengan sorak-sorai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan itu tidak cuma terbatas dengan mengucapkan puji Tuhan, haleluya. Tidak, saudara. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati itu juga berarti dengan hati nurani yang bersih, bekerja keras, bergairah, ulet, pantang menyerah. Menabur pada waktu kita mesti menabur, membajak pada waktu kita mesti membajak. Karena kita tahu hanya dengan begitu pada satu saat nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit. Tetapi lihat pengalaman kita yang begitu dahsyat bersama dengan Tuhan. Ucap syukur dengan segenap hati. Memang perjuangan kita ke depan mungkin saja tidak menjadi ringan. Tetapi kita yakin, saudara-saudara, bahwa dengan pertolongan Tuhan, sebagaimana hari-hari yang telah kita lewati itu, tahun-tahun yang berat, bulan-bulan yang sulit itu, kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang mengasihi kita. Masa depan yang tersembunyi bagi kita, hari depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita percaya, hari-hari yang kita lewati, marilah kita bekerja keras, marilah kita menabur benih, marilah kita membajak, marilah kita melakukan. Karena apa? Kita yakin bahwa kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Karena kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Kita percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iming-iming uang tidak akan menjamin orang mau bekerja dengan keras. Iming-iming jabatan tidak menjamin orang mau berjuang dengan tulus dan pantang menyerah. Tetapi saudara, percayalah, rasa syukur kepada Tuhan dengan segenap hati itu akan memberikan kepada kita sumber tenaga, sumber kekuatan yang tidak habis-habisnya untuk terus bekerja, berusaha, melakukan apa yang dapat kita lakukan. Kita berupaya mencapai hal yang lebih baik, hal yang lebih baik lagi, dan yang lebih baik lagi. Sebab kita menyadari bahwa kita tidak pernah cukup bersyukur kepadanya. Selalu kurang. Selalu belum cukup. Dan oleh karena itu saudara, kita harus terus berusaha. Semakin lebih baik, semakin baik, semakin baik lagi, dan semakin baik lagi. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjalani hari-hari ini. Ucaplah syukur dengan segenap hati kepada Tuhan kita. Dan terus berusaha. Dan percayalah saudara,
kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kapan? Yakinlah suatu saat pasti Tuhan akan membuat kita akan bersorak-sorai luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh merenungkan kembali firman-Mu untuk mengajar kami merenungkan bahwa di balik semua perjalanan hidup kami, suka duka yang kami jalani, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata jasmani kami yang menopang kami. Dan melalui itu semua ya Tuhan, agar kami mengucap syukur. Dan alasan kami mengucap syukur karena hari ini kami masih hidup. Itu adalah alasan yang paling kuat. Kami masih ada, masih hidup dan ditopang, dipelihara oleh Tuhan. Dan Engkau telah memampukan kami untuk menjalani hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu menyadari akan hal ini. Dan bukan hanya sekedar mengucap syukur di bibir saja, tetapi dengan segenap hati. Artinya ya Tuhan, supaya dengan segenap hati kami terus berjuang dan berjuang. Karena kami yakin bahwa kami akan dapat melewati hal-hal yang sulit ini. Mungkin saja perjuangan kami tidaklah lebih mudah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang akan memberkati kami dan menopang kami, sehingga tidak menjadi sia-sia segala perjuangan kami, dan kami akan bersorak-sorai menikmati hasil yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkatilah perjuangan anak-anak-Mu di dalam maju, di dalam mencari nafkah dan pekerjaan mereka, dan juga perjuangan iman kami kepadamu, agar kami makin setia dan makin yakin akan pertolongan-Mu dan semakin setia kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat ya Tuhan. Tolonglah dalam keluarga demi keluarga. Berkati dalam pekerjaan. Jamalah mereka yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka. Tolonglah jemaat-jemaat yang lanjut usia. Kasihani dan berikanlah mereka penghiburan-Mu, kekuatan iman, agar benar-benar mereka menyadari akan pertolongan-Mu dan keselamatan-Mu. Berkati kami dalam perjuangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.